Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online para purnawirawan. Oknum mungkin saya bisa sebut purnawirawan yang mendesak wakil presiden kita Mas Gibran Rakareka untuk dimaksudkan rupanya kini mulai mencari-cari dukungan partai politik. Salah satu yang pertama didatangi adalah Partai Merah, partai besutan Ibu Megawati Soekarno Putri atau mungkin sudah terkenal namanya PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya teman-teman, diinformasikan ini para purnawirawan menggeruduk PDIP, mendesak PDIP mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakareka. Karena sebelumnya di paripurna, rapat paripurna DPR RI kemarin, Ibu Puan Maharani batal atau mungkin tidak mau membacakan soal ini desakan-desakan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakareka. Dan alhasil ya ini mungkin para purnawirawan agak merasa kecewa, dihianati. Karena ya satu-satunya oposisi yang mungkin bisa menjadi batu loncatan agar Mas Gibran dipermudah pemakzulannya rupanya juga tidak termakan jebakan. Nah, informasi ini kita dapat dari kanal YouTube Refri Harun yang ya sekali lagi teman-teman di sini menyebut bahwa PDIP mendukung pemakzulan. Tampak panjang lebar dan biar nggak simpang siur informasinya, mari kita simak saja langsung informasi yang kita dapat dari kanal YouTube Refri Harun terkait pertemuan para purnawirawan yang mendesak pemakzulan wakil presiden kita Mas Gibran Rakareka dengan satu-satunya partai oposisi yaitu PDIP. Kita simak video selengkapnya. Mantan purnawirawan prajurit sangat mendukung apa yang pernah disampaikan oleh para purnawirawan prajurit TNI ke DPR tentang 8 butir pernyataan yang salah satunya adalah purnawirawan meminta kepada MPR untuk memakzulkan Gibran karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan saat pemilihan maupun kapabilitasnya Gibran sangat tidak memadai dengan posisi tersebut. Nah, di samping itu juga kami melihat bahwa Gibran ini hanya akan jadi kepanjangan tangannya Jokowi dan ini akan sangat merugikan bangsa kita. Sebab 10 tahun bersama Jokowi pun kita sudah sangat terpuruk. Nah, untuk itu pada hari ini kami bersama dengan Ketua Umum hari ini hadir yaitu Bapak Majen TNI DDS Budiman, lantas Sekjen Aliansi Penjaga dan Pencinta Bangsa Insinyur Sapril Sopyan BK-Tex MM, dan hadir juga dalam kesempatan ini Pak Dr. Mehmet Hakim, Pak Junaidi sebagai bendahara dan Ketua DPW Jawa Barat, Pak Hari, Ustadz Hari ya kita kenalnya, dan saya sendiri adalah Ketua Dewan Pembina DPW DKI Jakarta. Hari ini kami hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada para purnawirawan prajurit TNI yang sudah menyampaikan aspirasi tentang memakzulkan Gibran ke MPR, DPR maupun ke DPD. Untuk itu barangkali lebih detailnya saya minta Pak Sekjen untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami APP Bangsa yang tadinya bernama APP TNI, ya. Tapi karena sudah legal di Menkumham berganti namanya di APP Bangsa. Tapi ada juga sayap organisasinya namanya adalah PPP TNI, yaitu Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI. Ya. Dan hari ini kita sudah bersurat ingin menghadap Ketua Umum Ibu Ajah Megawati Soekarno Putri. Tapi kita memang tidak berharap juga karena kesibukan. Jadi kita akan diterima nanti oleh beberapa pimpinan yang sekarang sedang menyediakan waktu untuk itu. Dan kami sedang menunggu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kenapa kita memilih pertama untuk datang berkunjung ke
PDI Perjuangan, karena kita tahu dari awal Ibu Megawati sebagai Ketua PDI Perjuangan sudah melakukan rambu-rambu, yakni keinginan nafsu Jokowi untuk berkuasa untuk periode ketiga, beliau dengan tegas menolak. Lalu ditambah lagi 2 periode, 2 tahun periodenya mau ditambah, itu juga tegas menolak. Dan sekarang ya dengan berbagai cara, ya, yaitu dengan nepotisme di MK, ya, dilakukan suatu cara yang tidak beretika sehingga ketua MK-nya adalah iparnya, adik iparnya Jokowi, dipecat oleh MK-MK. Ya, dalam hal ini sebagai ketua umum MK yang membuktikan bahwa beliau adalah punya kesalahan di dalam memutuskan munculnya Gibran, ya, sebagai calon waktu itu. Namun kami sebenarnya bukan ujuk-ujuk. APP TNI itu sudah lama berjuang. Ya. Jadi kita lahir dari tahun 2020, jadi kita udah 5 tahun, tapi memang baru dilegalisir pada pada akhir Desember yang kemarin. Itu baru disahkan oleh Menkumham. Gitu. Dan di antara kita ini termasuk saya adalah juga sebagai inisiator petisi 100 yang juga waktu itu adalah bergiat untuk memakzulkan Jokowi. Ya. Nah, lalu kemudian kita melihat bahwa nafsu Jokowi untuk berkuasa tidak terhenti, dia memanfaatkan pemilu, ya, melalui berbagai cara sehingga muncul kembali kekuasaan Jokowi melalui anaknya, yakni Gibran. Nah, dalam beberapa kajian kami di APP Bangsa atau dulu yang bernama APP TNI, ya, itu benar-benar bahwa negara ini atau NKRI ini akan berbahaya kalau terjadi sesuatu pada Presiden Prabowo Subianto dan digantikan oleh yang namanya Gibran. Gibran ini menurut kami adalah proksi dari Jokowi dan juga proksi dari oligarki, ya. Dan dia memang didukung oleh oligarki yang ingin bernafsu juga menghabisi kekayaan Indonesia. Untuk itu setelah kita pelajari, kita kaji bahwa PDI Perjuangan dari awal sudah concern terhadap kekuasaan itu harus dibatasi. Jadi kami pada hari pertama ini mengunjungi PDI Perjuangan, tapi tidak saja PDI Perjuangan yang kita kunjungi untuk menyampaikan aspirasi atau pernyataan sikap kita, yaitu pemakzulan Gibran dari Wakil Presiden. Ya. Kita juga akan berkunjung kepada Partai Demokrat, kita juga akan berkunjung ke Partai Gerindra, yang ketuanya adalah Prabowo Subianto, dan 5 partai juga termasuk Nasdem, PKB, dan juga Partai PKS, ya, PAN, ya. Kita akan kunjungi, ya, dan kita sampaikan surat ke mereka. Dan hari ini kami berbahagia, kami diterima, walaupun kita tidak diterima oleh Ibu Ajah Megawati sebagai Ketua Umum, tapi diterima oleh pimpinan dari PDI Perjuangan untuk kami secara langsung menyampaikan, ya. Dan kami juga secara langsung nanti akan membacakan pernyataan sikap itu, dan kami akan berharap PDI Perjuangan akan melakukan tindakan lanjut, yaitu membentuk yang namanya hak pendapat atau hak angket, ya. Ya, yang dibutuhkan 20 orang cuma, sehingga proses ini bergulir, ya. Karena sekali lagi kita tegaskan dengan kajian kami, jadi kami bukan omon-omon, kajian kami secara ilmiah sudah melihat bagaimana rusaknya nanti kalau Gibran ini tetap dipertahankan, sehingga kami menyampaikan judul dari pernyataan sikap ini adalah makzulkan Gibran, kalau tidak akan berbahaya buat NKRI masa mendatang. Saya kira itu sebagai penjelasan selaku saya Sekjen APP Bangsa, Syafril Sofyan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan singkat dari Pak Syafril Sofyan. Selanjutnya mungkin kita mohon Pak Ketua Umum penjelasan kendaraan kita hari ini ke DPP Perjuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sampai di kantor DPP PDIP ya, dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ketua Umum Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI, di mana Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI adalah sayap dari aliansi penjaga dan pecinta bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dulu Gus Dur pernah menyampaikan di gedung DPR apa MPR bahwa ini adalah taman kanak-kanak, taman kanak-kanak di gedung DPR ya, nyampaikan ini adalah taman kanak-kanak. Kenapa dibilang taman kanak-kanak? Anak-anak itu kan nggak ngerti permasalahan bangsa, nggak ngerti permasalahan ketua partai. Dia terus aja sibuk dengan mainannya begitu. Mungkin kalau ada Gus Dur sekarang ini, taman kanak-kanak itu diganti menjadi taman patung-patung, taman patung. Itu. Patung itu nggak punya hati nurani, nggak punya mata telinga. Makanya kan dilarang orang Islam itu bikin patung, karena tidak punya hati nurani, tidak punya mata telinga begitu. Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah menyampaikan 8 poin deklarasi gitu. Sepertinya tidak didengar, tidak direspon, atau diresponnya lambat begitu. Lambat. Mungkin karena di DPR MPR itu sekarang udah banyak patung yang tidak punya hati dan pikiran. Nah, karena saya males datang ke gedung DPR MPR, kebanyakan sudah jadi patung-patung. Saya datang ke ketua partai. Barangkali ketua partai itu masih sehat walafiat, masih punya hati dan pikiran, masih punya mata telinga. Mungkin karena masih punya mata telinga, mereka saya yakin bisa merespon deklarasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Nah, di sini sengaja kami datang ke PDIP, nanti akan datang ke ketua partai yang lainnya, insya Allah ya. Saya berharap para ketua partai akan menerima dan langsung mata telinga hati pikirannya terbuka untuk merespon para purnawirawan itu. Saya yakin para ketua partai akan segera merespon apa yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI, termasuk Paguyuban Pejuang dan Purnawirawan TNI. Saya pikir itu yang perlu disampaikan. Semoga Tuhan meridhoi usaha kita semua untuk menghadap para ketua partai. Saya berharap Tuhan juga membuka pintu hati para ketua partai untuk merespon Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dalam kesempatan ini saya minta Pak Mehmet Fakih, Dr. Mehmet Fakih untuk kedatangan kita ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mencoba melengkapi apa yang telah disampaikan. Secara politik memang faktor-faktor yang akan memperbaiki nasib rakyat sekarang ini buntu ya. Nah, kita mulai katakanlah dari Forum
purnawirawan prajurit TNI sudah menyampaikan 8 butir, yang sebenarnya 9 butir tuntutan ya usul, dan ini sebenarnya sudah ada di masyarakat itu. Jadi para purnawirawan ini sudah demikian lupa menyaring apa yang ada di masyarakat. Misalnya saja soal Gibran itu sejak awal dijadikan capres sudah rame, sampai sekarang itu dipaksakan. Sayangnya Pak Prabowo ini belum bisa nerima barangkali ya, saya tidak tahu bagaimana. Tapi mungkin lewat Ibu Megawati, Pak Prabowo bisa menerima para purnawirawan prajurit ini. Ya, memang barusan kita telah mendengarkan, menyaksikan para purnawirawan yang mengatasnamakan purnawirawan jenderal ini menyuarakan aspirasinya ke beberapa partai, salah satunya PDIP. Walaupun ya di sini Ibu Megawati Soekarno Putri juga tidak menemui para purnawirawan tersebut. Jadi jelas teman-teman, kayaknya ini memang ada upaya untuk mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Kalau misalnya perpolitikan Indonesia ini terganggu, tidak stabil, maka pertumbuhan ekonomi juga tidak akan stabil. Kita bisa bayangkan betapa marahnya 58% rakyat Indonesia yang kemarin di Pilpres 2024 telah menyuarakan, memberikan aspirasinya, memberikan suaranya, amanahnya kepada Pak Prabowo juga Mas Gibran, yang kalau misalnya Mas Gibran ini dimakzulkan, saya rasa bakal terjadi chaos, bakal terjadi gesekan di akar rumput, dan tentu hal ini kita tidak inginkan. Mungkin akan terjadi kerusuhan juga kalau misalnya ini Mas Gibran dikudeta. Apalagi target utamanya bukan hanya Mas Gibran, saya yakin ada target yang lebih besar. Bisa saja Pak Prabowo yang memang tidak terlalu disukai oleh para oknum-oknum pejabat hitam di Indonesia yang mungkin agak kesulitan buat korupsi. Nah, setelah nonton video ini gimana? Teman-teman punya pendapat lain kah? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.